Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi, program GKI Karangsaru Semarang. Mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kita semua bersatu hati mengucap syukur dan banyak-banyak terima kasih atas penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pagi hari ini Bapa, kita boleh bersatu lagi untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Biarlah firman-Mu ini boleh membawa kita semuanya semakin dekat dan lekat kepada Engkau, semakin menyenangkan hati Bapa, sehingga janji-janji Bapa boleh digenapi di dalam kehidupan kita semua. Bapa, sebelumnya kami mohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita semua, sehingga dengan hati yang kudus kami boleh menerima sapaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa pagi hari ini. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini yaitu membawa terang kepada bangsa-bangsa, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-52. Tetapi kita berfokus hanya kepada ayat yang ke-47 yang berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Galih. Desa itu terletak di lereng gunung yang seringkali terisolasi dari sumber cahaya dan listrik. Penduduk desa itu hanya mengandalkan lampu minyak dan lilin sebagai sumber penerangan utama yang sebenarnya tidak mencukupi dan tidak aman. Pemuda ini adalah seorang yang cerdas dan penuh semangat. Ia merasa iba melihat kondisi desanya yang gelap gulita di malam hari, dan ia menyadari betapa pentingnya cahaya bagi kehidupan sehari-hari. Dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu warga desa mendapatkan akses terhadap cahaya yang lebih baik. Tanpa ragu, pemuda ini memutuskan untuk pergi mencari bantuan dan membawa terang bagi desanya. Ia melakukan perjalanan jauh ke kota-kota terdekat untuk menemui ahli listrik, dan ia juga mempelajari teknologi pencahayaan yang lebih modern dan efisien. Dia juga berusaha untuk mengumpulkan dana dari sumbangan sukarela. Setelah berbulan-bulan, pemuda ini kembali ke desanya dengan membawa lampu surya yang terang dan hemat energi. Dalam waktu singkat, desa itu berubah. Lampu-lampu surya yang terang dan ramah lingkungan memberikan cahaya bagi warga desa untuk beraktivitas di malam hari. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Bukan sekedar terang yang menyala sesaat, melainkan terang yang terus menyala. Mengapa? Agar kita dapat membawa berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Biarlah orang-orang yang sudah mengenal Kristus dengan baik terus berusaha untuk membawa yang lain mengenal Dia juga. Apabila ada orang-orang yang tinggal di perkotaan telah mendengar dan menerima Injil, hendaknya semua itu tidak dinikmati sendiri. Marilah kita berdoa agar Tuhan meletakkan kerinduan dalam hati kita untuk membagikan Injil kepada orang-orang yang biasa, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang sampai hari ini masih belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka juga mendapatkan kesempatan sama seperti kita, menerima anugerah karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita sebarkan Injil ke seluruh penjuru negeri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen, untuk tidak
berpuas diri bahwa kami sudah selamat, tapi kami diberikan kerinduan untuk membagikan berita keselamatan Injil Kristus kepada banyak orang. Mereka yang sampai hari ini masih belum mengenal Tuhan, kiranya Tuhan boleh memakai kami menjadi saluran berkat, memberitakan tentang Kristus kepada mereka, dan mereka juga boleh menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Pakai kami ya Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami mempercayakan seluruh kegiatan kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Mohon Tuhan menyertai dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.